Kita lanjut guys, pedang Ki yang mirip dengan gelombang bergelombang di bentangan dunia ini. Pedang Ki ini tidak terlalu cepat dan tidak ganas. Namun itu memberi orang perasaan berdebar-debar, seolah-olah mereka akan dipotong-potong jika ada yang bergerak 1 inci. Mu Chen menatap heran pada gadis di depannya. Kekuatan Luoli agak melebihi harapannya. Namun, setelah memikirkannya, dia menertawakan dirinya sendiri. Bakat Luoli tidak kurang dari miliknya. Selain itu, dia lebih berdedikasi untuk pelatihan daripada dia. Jika bukan karena dia memiliki kemampuan spiritual Arai Master, dia benar-benar tidak akan berani menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia benar-benar bisa menekan Luoli dalam pertarungan yang sebenarnya. Mata Luoli terkunci rapat pada Raja Roh yang secara eksplosif menembak ke arah mereka. Pada saat ini, tanpa diduga, matanya mulai perlahan tertutup. Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas. Saat pedangnya menebas, bumi di depannya tiba-tiba terbelah. Pedang Ki tidak menentu mengembun di sekitar pedang panjang. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, semua pedang Ki telah mengembun ke tepi pedang. Tepi pedang bergelombang dan bergelombang, membuat pedang panjang terlihat seperti dibuat oleh gelombang. Detik berikutnya, sinar cahaya biru tiba-tiba menyapu. Sinar cahaya biru itu begitu cepat sehingga mata telanjang seseorang tidak akan bisa menangkapnya. Semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya melesat melewatinya. Sebelum mendengar ledakan sonik yang memenuhi langit, bahkan udara pun terbelah menjadi 2. Di tengah, tampaknya ada sisa pedang Ki yang bergelombang, menyebabkan udara terpisah, tidak dapat menyatu kembali. Suhu bentangan dunia itu tampaknya langsung turun pada saat ini. Mata Mu Chen tiba-tiba menyempit, pori-pori di seluruh tubuhnya mengencang saat pedang Luoli menebas. Ini adalah reaksi yang akan terjadi ketika dia dihadapkan dengan sensasi yang sangat berbahaya. Tebasan Luoli tidak terlalu luar biasa. Namun, kekuatan menakutkan yang terkandung di bawah ketenangan akan membuat orang lain merasa ngeri. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sinar cahaya biru yang dibentuk oleh pedang Ki yang terkondensasi ke titik puncak, yang telah menebang tubuh Raja Roh sebelum melewatinya. Pegunungan di kejauhan berturut-turut terbelah menjadi 2. Area yang terbelah tampak mengkilap dan memantulkan cahaya seperti cermin. Sebuah pegunungan yang panjangnya setidaknya 1000 kaki diam-diam diiris terpisah. Raja Roh raksasa itu masih bergegas menuju Mu Chen dan Luoli, seolah-olah tidak menerima sedikit pun kerusakan. Warna pucat muncul di wajah Luoli, sosoknya yang menggemaskan sedikit gemetar, sebelum sebuah tangan datang dari belakang tangan memeluk pinggangnya, memiringkan kepalanya. Dia mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen. Mu Chen menarik tangan kanannya dan melihat noda darah yang ada. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya saat dia membersihkan noda darah, merasa tidak berdaya. Dia berkata kepadanya, "Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk ini? Aku bisa menyelesaikan ini." Luoli tersenyum, namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap Mu Chen, yang menatapnya dengan sayang. Mereka berdua tampaknya tidak peduli tentang Raja Roh yang bergegas. Dalam sekejap, Raja Roh telah tiba. Namun, saat hendak melakukan kontak dengan puncak gunung tempat mereka berada, tubuh raksasanya tiba-tiba terbelah, berubah menjadi 2 bagian. Mereka bergemuruh saat jatuh ke samping, menyebabkan puncak gunung di bawah rata dengan tanah datar. Saat asap dan debu memenuhi langit, guncangan bumi perlahan berhenti. Mata Mu Chen menatap acuh tak acuh pada Raja Roh yang telah terbelah. Tubuh terbelah yang terakhir dengan cepat berubah menjadi kristal, sementara dengan cepat menyusut pada saat yang sama. Setelah beberapa napas pendek, Raja Roh raksasa telah berubah menjadi 2 rumpun matahari yang terik, menerangi seluruh bentangan dunia. Energi spiritual yang menakutkan terpancar dari dalam 2 bagian. Dan orang bisa dengan samar melihat bahwa bagian kristal roh yang hadir adalah yang telah dimakan oleh Raja Roh sebelumnya. Selain itu, warna ungu menjadi lebih gelap, dengan energi spiritual di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Ini adalah cahaya spiritual. Namun, menyebutnya sebagai kristal roh jelas lebih cocok. Zhao Qingshan dan yang lainnya di kejauhan telah mendapatkan kembali kejelasan mereka, karena kecemerlangan yang menusuk mata. Setelah melakukannya, mereka menatap kaget pada 2 kecemerlangan yang menusuk mata saat keserakahan yang tak terkendali meletus di mata mereka. Ini adalah cahaya spiritual di peringkat Raja Roh. Jika mereka bisa mendapatkannya, pemberdayaan spiritual mereka kali ini pasti akan sangat sempurna.
Mereka bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi. Mata Zhao Qingshan dan Mu Fengyang memerah saat mereka saling memandang. Dengan mengatupkan gigi mereka tiba-tiba melesat keluar. Pada saat ini, kecerdasan mereka tampaknya telah turun. Meskipun Mu Chen dan Luo Li tangguh, pertempuran sengit sebelumnya jelas membuat mereka melemah sekarang. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi mereka. Tatapan Su Huang sedikit bergetar saat dia melihat kecemerlangan yang menusuk mata. Namun, pada akhirnya, dia hanya menghela nafas pelan dan tidak mengambil tindakan apapun. Sebelum menatap dingin ke arah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, dia bisa dianggap pernah berinteraksi dengan Mu Chen sebelumnya, dan tahu betapa sulitnya berurusan dengan pemuda ini. Oleh karena itu, untuk dua orang yang ingin merebut barang-barang di tangannya, Su Huang tidak menganggap itu keputusan yang cerdas. Meskipun konsumsi energi spiritual Mu Chen dan Luo Li mungkin sangat besar, dengan karakter Mu Chen, Su Huang sama sekali tidak percaya bahwa tidak ada rencana darurat yang disiapkan. Di kejauhan, Mu Chen memeluk Luo Li, namun, rasa dingin menyelimuti pupil hitamnya, melihat dua sosok yang meledak secara eksplosif, busur mengejek muncul dari sudut mulutnya. Luo Li juga telah menemukan tindakan mereka, karena niat dingin muncul di wajahnya yang manis di tempat. Kalian berdua akhirnya cukup menonton, ya. Mu Chen mengirim senyum acuh tak acuh terhadap dua orang yang masuk sambil berbicara. Mata Zhao Qingshan dan Mu Fengyang berbinar. Namun, mereka tampaknya tidak mau melihat Mu Chen. Jelas, ketika yang terakhir telah memberikan cedera serius pada Raja Roh, itu telah memberi mereka tekanan besar pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka tidak berani meremehkannya, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Rebut cahaya spiritual dan berpisah, dengan raungan rendah, Zhao Qingshan menembak ke arah cahaya spiritual di sebelah kiri, sementara Mu Fengyang melakukannya di sebelah kanan. Mu Chen dengan dingin menatap mereka, dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam penuh lubang muncul di tangannya. Dengan sebuah jentikan, bola logam itu melesat keluar. Seketika, segudang warna mekar sebagai arai spiritual yang tak tertandingi segera kental, membentang keluar. Itu menyelimuti lokasi di mana dua rumpun cahaya spiritual berada. Dia telah lama menemukan orang-orang yang memata-matai mereka dari kejauhan. Namun, apakah mereka pikir dia tidak akan memiliki satu rencana darurat ketika dia melawan Raja Roh sampai kedua belah pihak menderita cedera? Sosok Zhao Qingshan dan Mu Fengyang yang masuk buru-buru berhenti dalam kesulitan. Mereka melihat arai spiritual yang berkembang dengan beberapa gentar. Ancaman yang dibawa oleh arai spiritual ini tidak lebih lemah dari arai spiritual yang telah diatur oleh Mu Chen sebelumnya. Jika mereka bersikeras untuk bergegas masuk, mereka mungkin langsung diselimuti oleh arai spiritual. Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan arai spiritual kelas ini. Mu Fengyang mengepalkan dan menggertakkan giginya. Dia tidak pernah berharap Mu Chen akan memiliki rencana darurat. Ayo pergi, mengepalkan giginya. Zhao Qingshan segera berbalik dan tiba-tiba pergi. Persiapan yang dimiliki Mu Chen, meninggalkan mereka tanpa satu kesempatan pun. Mu Fengyang jelas tidak setegas Zhao Qingshan, ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Karena kamu di sini, maka jangan pergi. Namun, saat Mu Fengyang baru saja membalikkan tubuhnya, suara dingin Mu Chen sudah terdengar. Saat dia menoleh ke belakang untuk melihat sekilas, dia tercengang melihat bahwa arai spiritual raksasa tampaknya telah menyelimuti. Ini segera membuatnya takut sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya dan tanpa jejak niat bertarung saat dia buru-buru melarikan diri. Mu Chen dengan dingin mendengus, dengan gerakan tubuhnya, raungan naga terdengar, dan dia menghilang pada saat ini. Detik berikutnya, dia muncul. Dia seperti hantu yang sudah muncul di belakang Mu Fengyang. Tubuh Mu Chen tiba-tiba meletus dengan kilat, sementara kulitnya tampak memiliki tampilan metalik keperakan yang samar. Mengepalkan tangannya, dia mengirim tinju yang bergemuruh. Energi spiritual mengamuk tersapu saat harimau putih muncul, seolah-olah diringkas oleh angin kencang. Tinju Mu Chen, tanpa sedikit pun belas kasihan, itu bergemuruh ke arah Mu Fengyang, yang tidak dapat mengumpulkan pertahanan pada waktunya. Energi spiritual yang menakjubkan datang dari belakangnya menyebabkan wajah Mu Fengyang menjadi pucat pasi. Pada saat ini, tidak ada cukup waktu baginya untuk berbalik. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membungkus tubuhnya dengan armor roh. Tinju kekerasan Mu Chen menabrak spirit armor,
langsung menyebabkan suara logam berdering dan percikan api keluar. Seteguk darah dengan keras menyembur keluar dari Mu Fengyang, karena tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, langsung jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar dalam prosesnya. Mu Fengyang dengan sedih terbaring di dasar lubang yang dalam, retakan memanjang dari baju besi di tubuhnya. Armor ini hampir hancur oleh tamparan Raja Roh setelah dia mencoba menjebak Mu Chen. Setelah menderita tinju kekerasan dari Mu Chen, itu sudah mencapai batasnya. Mu Fengyang menyemburkan seteguk darah, auranya menjadi tertekan saat teror memenuhi matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan sekejam itu, menyerang tepat seperti yang dia katakan. Agak terlalu boros untuk menggunakan arai spiritualku pada kalian berdua, Mu Chen berkata dengan senyum dingin. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam yang penuh lubang kembali ke tangannya. Mu Chen turun sedikit, dengan genggaman tangannya, sebuah batu raksasa seukuran bukit kecil tersedot. Setelah mencapai tangannya, dia dengan keras menghancurkannya pada Mu Fengyang yang terluka parah. Tidak, saat Mu Fengyang berteriak ketakutan, batu raksasa itu menyebabkan tanah bergetar untuk sementara waktu. Detik berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit, menusuk batu raksasa, itu membawa Mu Fengyang, yang sudah pingsan karena luka-lukanya, keluar. Saat Mu Chen berurusan dengan Mu Fengyang, Zhao Qingshan sudah melarikan diri ke kejauhan. Mu Chen hanya melihat, sebelum menarik kembali tatapannya. Dia tidak memiliki niat untuk mengejarnya, karena saat ini dia benar-benar menghabiskan sedikit kekuatannya. Ingin menghancurkan Zhao Qingshan keluar dari dunia cahaya spiritual mungkin mengharuskan dia untuk menggunakan bola logam. Jelas, Mu Chen tidak mau melakukannya. Berdiri di udara, dia melemparkan tatapan dingin ke jarak yang lebih jauh. Dari sana, masih ada beberapa orang yang melihat ke arahnya. Namun, ketika mereka melihat tatapan Mu Chen menembak, menggigil dingin menyapu melewati mereka sebelum mereka segera mundur. Su Huang menatap pemuda itu dengan sikap yang mengesankan, berdiri di udara. Sebelum menghela nafas, memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, "Ayo pergi." Di belakangnya, Su Qingqing juga terdiam saat dia menggigit bibirnya. Menatap sosok muda itu, hatinya merasa tidak nyaman, dan tidak ada yang akan membayangkan bahwa bahkan kakak laki-lakinya yang paling dipuja tidak akan berani memancing kemarahan orang itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Mu Chen saat ini benar-benar jauh lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu. Mungkin, kuda hitam terhebat dalam perburuan ini, bukanlah Zhao Qingshan, atau siapapun, tetapi Mu Chen di depannya. Di udara, Mu Chen melihat sosok-sosok yang mundur berturut-turut sebelum diam-diam menarik napas lega. Untungnya, kejutan yang tercipta dari mereka membunuh Raja Roh terlalu besar. Jika tidak, mungkin akan sangat sulit untuk memaksa orang-orang itu mundur hari ini. Mu Chen berbalik dan melambaikan telapak tangannya. Dua kristal roh berkilau, panjangnya kira-kira 1,5 meter, melayang ke depannya. Dengan jentikan jarinya, salah satu dari mereka menyapu ke arah Luo Li. Setengah untuk masing-masing dari kita, Luo Li tersenyum manis sambil menganggukkan kepala kecilnya. Dengan kerekan ringan dari tangannya yang seperti batu giok, dia menyimpan setengah dari kristal rohnya. Ini sangat menguntungkan baginya. Dengan setengah kristal roh ini, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat dari pemberdayaan cahaya spiritual. Ayo pergi, kita juga harus meninggalkan tempat ini. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Kita harus menemukan tempat untuk memulihkan diri. Mu Chen berbicara sambil menyimpan separuh kristal roh lainnya. Luo Li mengangguk, tanpa ragu-ragu lagi. Keduanya menentukan arah. Dengan gerakan tubuh mereka, mereka melesat ke kejauhan, dan sudah menghilang ke cakrawala dalam satu tarikan napas. Saat mereka pergi, pegunungan berubah tenang dan damai sekali lagi. Hanya bumi yang tersisa dalam keadaan bencana, yang merupakan satu-satunya bukti bahwa pertarungan yang menakjubkan telah meletus di tempat itu. Namun, ketika Mu Chen dan Luo Li pergi, mereka tidak tahu bahwa masalah tentang mereka membunuh Raja Roh telah menciptakan beberapa gelombang raksasa. Di Akademi Spiritual Surga Utara, Plaza Laut Utara. Dalam beberapa hari terakhir ini, bidang yang sangat luas itu tampaknya selalu terisi penuh. Siswa yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sana, mengangkat kepala mereka untuk melihat langit di atas lapangan. Ada layar raksasa yang terletak di tengah. Di dalam layar ada puncak 3 gunung raksasa yang samar-samar terlihat di awan. Di puncak-puncak,
Samar-samar orang bisa melihat 3 sosok yang duduk dengan tenang di sana. Tekanan tak terlihat terpancar dari sana, membuat semua orang di dalam lapangan merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa ini adalah titik akhir perburuan, orang-orang di sana adalah pelindung terakhir. Dan tempat itu adalah jalan terakhir dari perburuan ini. Secara alami, hanya pada hari terakhir untuk kedatangan pertarungan besar, mereka dapat menyaksikan penampilan pertempuran besar yang mengejutkan itu. Sebelum hari itu, mereka tidak akan dapat memperoleh banyak informasi tentang apa yang terjadi dalam perburuan. Namun, sepertinya ada pengecualian setiap saat. Deretan cahaya yang biasanya tidak memiliki aktivitas tiba-tiba beriak dan bergelombang. Gerakan aneh ini menarik kejutan dari banyak siswa, karena tatapan demi tatapan dikirim untuk melihat. Apa yang terjadi? Mungkinkah tahap akhir tiba begitu cepat? Banyak bisikan yang meragukan terdengar karena semua orang memiliki wajah yang penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Jelas, mereka tidak tahu persis apa arti penampilan ini. Di bagian depan lapangan, dan bagian depan kursi yang terletak di sana, adalah kursi dekan Tai Chang. Di kiri dan kanannya ada beberapa sesepuh Akademi Surga Spiritual Utara. Pada saat ini, mereka semua telah mengangkat kepala mereka untuk melihat layar cahaya yang beriak dan bergelombang. Akan ada sesepuh yang secara khusus mengawasi perburuan dari dalam. Dalam sebagian besar keadaan, jika bukan karena umpan terakhir, layar cahaya hanya akan menampilkan informasi yang benar-benar penting yang terjadi di dalamnya. Saat tatapan ragu berkumpul di layar cahaya yang beriak, akhirnya membentuk gambar yang jelas dari berbagai pegunungan. Namun, saat ini, pegunungan bergetar, raksasa bercahaya, setinggi sekitar 300 meter, menjulang tinggi saat fluktuasi energi spiritual tirani terpancar, muncul dan terasa sangat mengejutkan. Itu adalah Raja Roh. Saat raksasa itu muncul, suara kaget langsung terdengar dari dalam lapangan, sementara wajah beberapa orang mengalami perubahan yang intens. Meskipun sebagian besar orang di sini belum pernah berpartisipasi dalam perburuan sebelumnya, mereka memiliki beberapa pertimbangan untuk mendapatkan beberapa pengetahuan selama beberapa hari terakhir. Secara alami, mereka juga tahu apa yang disebut Raja Roh. Mereka benar-benar memancing Raja Roh keluar. Bukan hanya mereka yang terkejut, bahkan beberapa sesepuh yang diam di depan tercengang. Namun, dahi mereka mulai berkerut saat mereka bergumam, mengapa Raja Roh ini terlihat lebih lemah? Ini adalah Raja Roh yang baru saja lahir. Mata Din Tai Chang, yang mirip dengan kedalaman alam semesta, membeku pada raksasa di dalam layar cahaya dan menjawab sambil tersenyum. Hanya pada saat inilah sesepuh memiliki kilasan wawasan, penuh minat, mereka berbalik dan melihat ke atas. Bahkan jika ini adalah Raja Roh yang baru lahir, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para siswa itu. Mereka mulai bertanya-tanya bocah malang mana yang bertemu dengannya. Saat layar cahaya mengembun, dua sosok menjadi semakin jelas di puncak gunung di depan Raja Roh. Ketika semua orang dapat dengan jelas melihat penampilan mereka, suara kaget langsung terdengar. Itu mahasiswa baru bernama Mu Chen, gadis cantik di sampingnya seharusnya dipanggil Luo Li, kan, ke-15 di peringkat surgawi. Mereka berdua benar-benar berani menantang Raja Roh. Kedua sosok itu dikenali dengan sangat cepat, dan sekaligus, seluruh lapangan gempar. Semua orang memiliki wajah terkejut, karena ini jelas melebihi harapan mereka sejauh ini. Di sudut lapangan, Ye Qingling, Zhou Ling dan anggota asosiasi Dewi Luo lainnya membuka mulut lebar-lebar saat mereka menatap keduanya dalam barisan cahaya dengan wajah aneh. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen tidak akan puas dalam perburuan, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan membawa Luo Li untuk berurusan dengan Raja Roh. Itu adalah keberadaan tirani yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, layar cahaya berkedip. Pertempuran besar sudah meletus. Saat gambar itu muncul, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, karena kedua belah pihak telah meluncurkan serangan mereka. Pada gambar-gambar pertempuran terus-menerus melintas, para siswa di lapangan, yang wajahnya dipenuhi dengan keheranan, mulai perlahan berubah serius, sedikit demi sedikit, bahkan beberapa bayangan ketakutan meletus pada akhirnya. Mereka melihat Raja Roh yang kuat dan kuat secara tak terduga dipaksa mundur. Gambar terakhir yang ditampilkan di layar bertumpu pada garis miring yang dikirim Luo Li. Saat sinar cahaya biru melesat keluar, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang. Pada saat itu,
Raja roh raksasa itu terbelah menjadi dua, bergemuruh saat bagiannya jatuh. Sementara layar cahaya bergetar, seluruh bidang menjadi sunyi senyap. Raja roh itu, secara tak terduga, benar-benar terbunuh oleh serangan gabungan Mu Chen dan Luo Li. Di kursi di depan, berbagai sesepuh semua memiliki keheranan dan keterkejutan di wajah mereka. Mata Din Tai Chang membeku di layar cahaya dan melihat ke arah sosok kurus di dalamnya. Jejak keheranan melintas di matanya sebelum dia berkata dengan suara lembut, gadis ini, tanpa diduga, adalah anggota klan Dewa Luo. Pedang di tangannya, mungkinkah itu pedang Luo Shen? Bukankah itu harta paling berharga dari klan Dewa Luo? Din, kakeknya seharusnya adalah Luo Tianzhen, kata seorang lelaki tua berambut putih di samping Din Tai Chang. Dari penampilannya, secara mengesankan, itu adalah orang tua yang ditemui Mu Chen dan Luo Li ketika mereka pergi ke aula nilai spiritual untuk pertama kalinya. Cucu perempuan Luo Tianzhen, keheranan di mata Din Tai Chang meningkat, tidak dapat menolak, dia tertawa dan berkata, orang tua itu sebenarnya bersedia mengizinkan cucu perempuannya yang berharga berlatih di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Namun, bakat Miss kecil ini memang sangat bagus. Mampu mengendalikan pedang Luo Shen pada usia seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Visi Din Tai Chang tiba-tiba bergeser untuk melihat ke arah sosok Mu Chen sebelum berkata, anak kecil itu bernama Mu Chen, kan? Haha, insiden di dalam jalan spiritual seharusnya disebabkan oleh dia, kan? Pria tua di sampingnya tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya saat dia menjawab, bencana akibat insiden itu tidak kecil. Oke, Akademi Spiritual Sein bertekad untuk membunuhnya saat itu sebagai hukuman. Namun, itu Anda, Din, yang tidak menerima itu. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa dia hanya diusir. Din Tai Chang tersenyum tipis sebelum berkata, anak kecil ini juga jenius yang sulit didapat. Dengan bimbingan tambahan, dia mungkin tidak kalah dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Insiden itu kemudian jelas karena Akademi Spiritual Sein melanggar beberapa aturan, dan diam-diam memberi pemuda itu memanggil Ji Xuan beberapa bantuan tersembunyi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menyembunyikannya dari semua orang? Satu-satunya yang bisa mereka salahkan adalah diri mereka sendiri atas hasil yang mereka dapatkan pada akhirnya. Pria tua berambut putih itu menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka menyukai bakat Ji Xuan, dan ingin mengandalkannya untuk menekan Akademi Spiritual Surga Utara kita di kompetisi besar 5 akademi. Dengan cara itu, mereka mungkin bisa mendapatkan gelar akademi teratas. Mata Din Tai Chang sedikit menyipit saat dia terus menatap sosok muda di layar cahaya. Sambil tersenyum, dia bergumam, meskipun Ji Xuan adalah seorang jenius yang dikirim dari surga, Mu Chen ini juga tidak sederhana. Sementara Akademi Spiritual Surga Utara berkobar kaget dan takjub dengan gambar-gambar di dalam layar cahaya, itu juga tidak tenang dan damai di dalam tempat berburu. Ini karena berita yang sama juga telah beredar di seluruh dunia cahaya spiritual. Di area barat laut, di titik pertemuan kelas sangat berbahaya, Raja Roh terbunuh, pembunuhnya adalah Mu Chen dan Luo Li. Diselimuti oleh energi spiritual yang kuat, berita ini langsung bergema di seluruh tempat perburuan, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Seorang Raja Roh terbunuh, seluruh tempat berburu bergetar karena berita ini. Ekspresi yang tak terbayangkan dan tidak percaya muncul di wajah semua orang saat mereka berpikir, setelah beberapa tahun terakhir ini, Raja Roh akhirnya dibunuh oleh para siswa. Bukankah Mu Chen dan Luo Li ini hanya mahasiswa baru? Bagaimana mereka bisa mencapai prestasi ini? Orang-orang yang tak terhitung banyaknya saling memandang. Jika bukan karena suara-suara kuat yang masih terngiang di seluruh dunia, mereka akan mengira bahwa itu adalah kisah ilusi yang pernah mereka dengar. Sambil diam-diam menghela nafas, pikir mereka, sepertinya kuda hitam paling gelap telah muncul dalam perburuan ini. Di kedalaman tempat berburu, di dataran yang sunyi, sesosok tubuh berjalan perlahan dengan tombak panjang di bahunya. Di depannya ada pion roh yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Sambil tersenyum, dia membiarkan banjir pion roh menelannya. Cahaya keemasan yang terang dan gemerlap bergegas menuju langit dan tersapu mirip dengan gelombang raksasa yang tak tertandingi. Pion roh yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, serta sejumlah besar jenderal roh, segera berubah menjadi debu pada saat ini, meninggalkan cahaya spiritual yang berkibar yang menutupi langit. Saat sosok itu muncul sekali lagi, dengan lambaian lengan bajunya,
Dia mengambil cahaya spiritual yang menutupi langit, mengangkat kepalanya, rambutnya menutupi bahunya saat aura menghina muncul, terlihat sangat tidak normal. Itulah tepatnya Shen Changsheng, menatap ke arah barat laut, dia tersenyum sambil berpikir, Mu Chen, dia memang orang yang sangat menarik. Namun, apakah dia dapat naik ke platform cahaya spiritual pada lintasan terakhir? Demikian pula, pada saat yang sama, di kedalaman puncak gunung, Li Xuantong berdiri tegak, dengan tangan di belakang punggungnya, dia juga melihat ke arah barat laut, namun, tidak banyak fluktuasi pada wajah tampan itu, menatap ke arah cukup lama, dia akhirnya berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah ganas He Yao menyebabkan batu raksasa, mirip dengan gunung kecil, berubah menjadi debu, matanya menjadi gelap, sementara kerumunan di belakangnya gemetar dan menutup mulut mereka, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Dia benar-benar berhasil membunuh Raja Roh. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hu Yao tersenyum dingin, sebelum berbalik dan berjalan menuju kedalaman, sebelum suaranya yang dingin perlahan terdengar. Kamu memang telah menyelamatkanku dari beberapa masalah. Karena itu masalahnya, saya akan dengan baik hati menerima cahaya spiritual di tingkat Raja Roh yang ada di tangan Anda, kalau begitu. Kegilaan yang ditimbulkan oleh pembunuhan Raja Spiritual berlanjut di dalam tempat berburu. Ada beberapa orang yang berseru kagum, yang lain dengan iri, bahkan ada yang meragukannya. Namun, terlepas dari itu, semua orang tahu bahwa dua mahasiswa baru, satu bernama Mu Chen dan yang lainnya bernama Luo Li, mungkin menjadi kuda hitam paling mempesona dalam perburuan ini. Dalam perburuan yang tidak kekurangan kuda hitam ini, mereka jelas telah berjalan ke posisi puncak. Mereka bahkan mencuri pusat perhatian dari Zhao Qingshan, yang ketenarannya ditekan oleh mereka, tanpa ada ruang untuk diskusi. Namun, sementara seluruh tempat berburu disibukkan dengan berita pembunuhan Raja Spiritual, Mu Chen dan Luo Li menghilang tanpa jejak, selama hampir 1 hari, masih belum ada yang melihat mereka. Ini membuat semua orang menebak bahwa keduanya mungkin menderita luka yang terlalu serius. Bagaimanapun, terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, keinginan untuk membunuh Raja Roh tanpa mempermainkan harga apapun jelas tidak mungkin. Di satu-satunya puncak di daerah terpencil di dunia cahaya spiritual, Luo Li berdiri tegak di puncak gunung, pupil matanya yang jernih dan jernih akan dengan waspada mencari ke segala arah, dari waktu ke waktu, hanya setelah mendeteksi tidak ada aktivitas abnormal dia berbalik dan melihat ke arah punggungnya. Di sana duduk seorang pemuda di atas batu raksasa, yang matanya tertutup rapat sementara fluktuasi energi spiritualnya bergelombang dan tidak stabil. Berbeda dari tebakan dunia luar, alasan mengapa mereka berdua tidak muncul selama sehari bukanlah karena cedera, meskipun konsumsi mereka memang sangat besar karena pertarungan dengan Raja Roh, luka yang mereka derita telah pulih sepenuhnya setelah rentang waktu yang singkat kurang dari 1 hari. Alasan mengapa mereka tertunda muncul adalah karena Mu Chen mencapai kondisi terobosan singkat setelah mengalami pertempuran besar itu. Setelah pelatihan pahit di wilayah petir, kekuatan Mu Chen telah meningkat, namun, dia masih belum berhasil menembus tahap transformasi surgawi. Dia hanya bisa dianggap sebagai tahap transformasi kuasi surgawi. Meskipun perbedaan antara keduanya hanya 1 kata, perbedaannya cukup besar. Hanya mereka yang benar-benar dapat melangkah melewati tahap itu yang dapat menemukan keajaiban tahap transformasi surgawi, dan akan memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi yang asli. Selama beberapa hari terakhir, Mu Chen selalu berlama-lama dengan perasaan menerobos. Namun, setelah pulih dari pertempuran besar ini, perasaan yang luar biasa ini tanpa sadar telah muncul, menyebabkan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati Mu Chen. Terobosan semacam ini adalah semacam pencerahan, dan tidak terkait dengan seberapa sombongnya energi spiritual seseorang. Mu Chen tahu bahwa hanya berdasarkan tingkat kesombongan energi spiritualnya, dia sebanding dengan ahli transformasi surgawi. Namun, jika dia tidak melewati level ini, dia hanya bisa diklasifikasikan sebagai memiliki energi spiritual yang lebih kuat dan padat daripada tahap fusion surgawi biasa. Adapun keinginan untuk mengalami keajaiban tahap transformasi surgawi, dia seharusnya tidak mempertimbangkan untuk memikirkannya. Meskipun ini adalah langkah kecil, ingin melewatinya bukanlah tugas yang mudah. Mu Chen diam-diam duduk bersila di atas batu hijau,
memungkinkan energi spiritual di sekitar tubuhnya bergelombang tanpa batas. Bertentangan dengan itu, napasnya sangat tenang dan tenang, seolah-olah tidak ada jejak pengaruh dari energi spiritualnya. Di dalam tubuhnya, energi spiritual bergejolak dan mendidih. Namun, dia tidak memberikan perhatian khusus untuk mengendalikannya. Sebagai gantinya, dia membiarkannya beredar secara otomatis. Di dalam auraceanya, jiwa surgawinya duduk sambil memancarkan cahaya. Halo terus-menerus meletus keluar dari permukaan jiwa surgawi, sementara fluktuasi aneh samar-samar terlihat saat memancar keluar. Jiwa surgawi perlahan membuka matanya, memperlihatkan mata yang mirip dengan langit malam, terlihat sangat dalam. Perlahan merentangkan tangannya, itu tampak seperti mencoba memeluk dunia. Di dunia luar, gemuruh rendah dan dalam bergema saat angin kencang mulai meletus. Permukaan jiwa surgawi berubah semakin bersinar, tubuhnya yang kecil mulai membesar. Sedikit demi sedikit, dalam waktu singkat, itu sudah membuat kontak dengan tepi auracea. Setelah kontak, perasaan lamban dan astringen ditransmisikan, menyebabkan jiwa surgawi mengalami kesulitan bergerak. Jiwa surgawi dengan damai duduk tak bergerak, tenggelam ke dalam perasaan fantastis yang bergema di dalam langit dan bumi. Pada saat berikutnya, kekuatan penyerapan mulai memancar keluar di dunia luar. Itu menarik jiwa surgawi Mu Chen, menyebabkannya melepaskan diri dari auracea sedikit demi sedikit, sambil semakin tidak terkekang. Sinar cahaya muncul di perut Mu Chen, sebelum melewati tubuhnya, dan menembak ke arah energi spiritual yang menyelimuti langit. Sebuah sinar yang jelas cahaya marah ditembak keluar dari penutup energi spiritual Mu Chen, bergegas menuju langit. Sinar ini sangat aneh, karena tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Namun, itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak dapat ditembus. Jiwa surgawi meninggalkan tubuh, dan memasuki langit dan bumi. Melihat tontonan ini di hadapannya, senyum gembira muncul di sudut mulut Luo Li. Mampu mencapai langkah ini berarti bahwa Mu Chen telah melangkah melewati tahap saat ini, dan telah benar-benar dipromosikan ke tingkat tahap transformasi surgawi. Apa yang disebut tahap transformasi surgawi, menunjukkan pemutusan belenggu oleh jiwa surgawi seseorang, dan mampu memasuki langit dan bumi. Ini membuat seseorang dapat menyembunyikan tubuhnya kapan saja, membuatnya sulit untuk mendeteksi seseorang. Bahkan jika seseorang menderita serangan, selama seseorang dapat mengasimilasi tubuhnya ke langit dan bumi, seseorang dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dari tahap transformasi surgawi memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap serangan daripada orang-orang dari tahap fusion surgawi. Sebagian besar bukan karena menjadi lebih kuat dan kuat, tetapi ketika menerima serangan, seorang ahli tahap transformasi surgawi akan dapat berasimilasi dengan langit dan bumi, menghilangkan bagian dari serangan itu. Cahaya cemerlang dan jernih meletus dari penutup energi spiritual di sekitar Mu Chen, sebelum jiwa surgawi seukuran kepalan tangan muncul. Setelah muncul ke permukaan, ia mengikuti sinar cahaya yang jernih dan bergegas menuju langit. Ketika Mu Chen masih di tahap fusion surgawi, jiwa surgawinya hanya bisa pergi untuk waktu yang singkat. Selain itu, ia tidak bisa pergi jauh dari tubuhnya. Namun, setelah promosinya ke tahap transformasi surgawi, jiwa surgawinya jelas telah diberikan lebih banyak kebebasan. Inilah alasan mengapa belenggu yang mengikatnya menjadi semakin berkurang. Saat jiwa surgawi duduk di dalam pilar cahaya yang jernih itu, ia merentangkan tangannya, mirip dengan membubung ke seluruh dunia. Pada saat ini, ekspresi mabuk muncul di wajah si kecil. Tubuh Mu Chen juga telah berkembang dengan cahaya. Ketika Luo Li menoleh, dia bisa melihatnya duduk di sana. Namun, jika dia hanya menggunakan indranya dan mengandalkan fluktuasi energi spiritual, dia akan menemukan bahwa tempat itu kosong dan tidak ada orang. Bahkan jika dia secara khusus memeriksa area di mana dia berada, dia tidak akan menemukan sedikit pun jejaknya. Jelas, Mu Chen sudah melangkah melewati tahap ini. Di langit, pilar cahaya jernih berangsur-angsur menghilang. Jiwa surgawi Mu Chen menyapu, mengikuti penutup energi spiritual dan mengebor ke dalam tubuhnya, akhirnya duduk di dalam auraceanya lagi. Matanya yang tertutup rapat mulai perlahan terbuka pada saat ini, pupil hitamnya berkilau dengan kecemerlangan yang mirip dengan matahari yang terik sebelum menghilang, sedikit demi sedikit. Mu Chen mengangkat kepalanya, tidak dapat menahan perasaan kehati-hatian yang ekstrim di dalam hatinya.
Dia menghadap ke langit dan meraung. Raungannya mirip dengan guntur, berguling-guling di bentangan dunia ini saat meluas. Berdiri, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih lentur dan anggun. Meskipun energi spiritual di dalam tubuhnya tidak mengalami peningkatan yang terlalu jelas, dia dapat merasakan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat. Saat ini dia memiliki resonansi yang lebih dalam di langit dan bumi. Dia mampu menyerap energi spiritual dari dunia dengan lebih mudah. Selain itu, tingkat resonansi dan fusi telah jauh melebihi tingkat sebelumnya. Dari tahap transformasi semu surgawi ke tahap transformasi surgawi, Mu Chen akhirnya melangkah melintasi celah ini. Selamat, Anda sekarang memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi, kata Luoli sambil berjalan dengan lembut, berjalan ke depannya, wajahnya yang benar-benar cantik dan menggemaskan dipenuhi dengan ekspresi tersenyum. Saya hanya di tahap transformasi surgawi, ini jauh dari cukup, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dia telah memberitahu gadis di depannya sebelumnya bahwa dia akan menjadi ahli yang berada di puncak dunia. Saat ini dia jelas masih memiliki jarak yang sangat jauh dari langkah itu. Kita harus pergi dulu dan menghitung waktunya, mungkin perburuan ini sudah mendekati akhir, kami masih harus mencapai bagian terdalam, kata Luoli. Mu Chen mengangguk setuju, pelindung sejati ditempatkan di bagian terdalam. Meskipun mereka telah memperoleh kristal roh Raja Roh, jika mereka tidak dapat berjuang melewati jalan terakhir, tidak hanya itu sama sekali tidak ada gunanya. Semua siswa lain yang telah memperoleh cahaya roh dari perburuan ini harus kembali kosong. Tangan. Mu Chen memukul bibirnya dan buru-buru merasakan tekanan dan stres. Meskipun dia belum melihat ketiga pelindung terakhir itu, menurut perkiraannya, kekuatan mereka bahkan mungkin lebih kuat dari raja spiritual itu. Lagi pula, mereka tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat, mereka masih memiliki pengalaman bertarung yang kaya, serta berbagai macam metode yang kuat. Semua siswa yang berpartisipasi dalam perburuan ini mungkin merasa sangat tertekan untuk mengalahkan mereka. Mu Chen menghela nafas dan meratap, sebelum meraih tangan kecil Luoli, keduanya dengan cepat menembak ke depan, mengambil peta untuk mengidentifikasi lokasi mereka. Mereka menyapu ke arah tenggara. Setelah kira-kira 1 jam, mereka berdua melambat. Sebelum turun di bukit terdekat, ada sejumlah sosok yang menunggu mereka. Mereka adalah Wang Tong, An Ran dan yang lainnya. Ini adalah tempat yang sebelumnya mereka putuskan untuk bertemu. Setelah melihat sosok Mu Chen dan Luoli, Wang Tong dan yang lainnya langsung menghela nafas lega saat mereka merasakan beban berat turun dari pundak mereka. Mereka sudah menunggu di sana sepanjang hari. Kamu akhirnya muncul. Jika kalian berdua tidak muncul, kami semua akan berasumsi bahwa sesuatu terjadi pada kalian berdua. Wang Tong berkata sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Mu Chen tersenyum dan menjawab, mari kita beristirahat di sini sebentar dan menunda sedikit waktu. Kalian berdua sekarang adalah orang-orang terkenal di tempat berburu. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mencari Anda? Wang Tong berkata dengan suara rendah. Apa masalahnya? Tanya Mu Chen dengan prihatin. Masalah kalian berdua membunuh Raja Roh telah menyebar ke seluruh tempat berburu. Semua orang tahu bahwa kalian berdua memiliki kristal roh Raja Roh di tanganmu. Jika mereka dapat merebutnya dari tanganmu, mereka akan dapat mencapai kesempurnaan dalam pemberdayaan cahaya spiritual mereka kali ini. An Ran menjawab sambil tersenyum. Oleh karena itu, saat ini, ada beberapa orang yang memiliki rencana melawan kalian berdua. Sebelum kalian berdua tiba, kami semua berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada masalah seperti itu menunggu mereka. Namun, dia hanya memberi isyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa, jika ada orang buta yang benar-benar ingin datang, mereka tidak bisa menyalahkan kami karena tidak sopan. Saat dia mengatakan mereka yang menyelesaikan kata-kata itu, dia menjentikkan jarinya, mengirim beberapa kristal roh berwarna ungu menembak ke arah Wang Tong dan yang lainnya. Ini adalah cahaya spiritual dari Jenderal Roh tahap akhir tahap transformasi surgawi, ada cukup untuk semua orang, kata Mu Chen sambil tersenyum. Ketika dia berada di dunia bawah tanah, dia telah memperoleh lusinan cahaya spiritual dari Jenderal Roh tahap akhir tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, itu menguntungkan Wang Tong dan yang lainnya. Hehe, terima kasih banyak. Wang Tong dan yang lainnya tidak bersikap sopan dan menerima mereka dengan mata berapi-api.
sudah sangat sulit untuk mendapatkan cahaya spiritual tingkat tinggi. Ayo pergi, kami akan menuju bagian terdalam dari tempat berburu. Mu Chen berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya, sambil dengan santai bertanya, apakah ada berita yang lebih penting dari itu? Wang Tong berpikir sejenak, sebelum menyeringai sambil menjawab, ya, dikatakan bahwa He Yao, yang berada di peringkat 4 di peringkat surgawi, telah mengirim tantangan ke Su Xuan, yang berada di peringkat 3, pertarungan akan dilakukan di dasar gunung cahaya spiritual, mayoritas mutlak orang sekarang sedang menuju ke sana. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi, jadi, orang itu tidak bisa menahannya lagi. Seiring berjalannya waktu hingga titik ini, suasana tempat berburu sudah benar-benar meletus. Siswa yang tak terhitung jumlahnya pergi berburu dengan mengamuk untuk mengumpulkan poin, sementara mereka yang memiliki panen akan buru-buru bergegas ke bagian terdalam dari tempat berburu. Semua orang sangat jelas bahwa terlepas dari seberapa banyak mereka melakukan yang terbaik di sini, jika mereka tidak dapat menyelesaikan umpan terakhir, kerja keras mereka sebelumnya akan sia-sia. Dikatakan bahwa pelindung terakhir adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman. Mereka adalah orang-orang paling berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong mungkin mirip dengan Mu Chen saat itu ketika mereka masih mahasiswa baru, menatap bagian belakang keberadaan puncak itu. Perburuan di masa lalu hanya memiliki satu pelindung. Namun, tahun ini, kesulitannya meningkat, menghadapi halangan oleh 3 jenderal besar. Bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong bekerja sama, masih akan menjadi hal yang sulit bagi mereka untuk berjuang melewatinya. Poin ini adalah kekhawatiran di dalam hati banyak orang. Namun, setelah mencapai titik seperti itu, sama sekali tidak ada gunanya berpikir dan khawatir secara acak tentang hal ini. Semuanya harus bergantung pada awal pertempuran besar itu sebelum bisa dipertimbangkan kembali. Mu Chen dan yang lainnya melanjutkan menuju kedalaman tempat berburu. Dalam perjalanan, mereka tidak berhenti sekalipun. Bahkan jika mereka melewati titik berkumpul, mereka sudah memanen hingga batas maksimumnya, dan titik berkumpul normal sudah tidak cukup untuk memicu minat sedikitpun. Menggunakan kecepatan penuh mereka sudah memasuki kedalaman tempat berburu setelah sehari. Saat mereka memasuki wilayah ini, mereka dapat merasakan suasana berapi-api yang hanya ada di sana. Suara mendesing sepertinya berdering tanpa henti di langit saat semua orang menuju ke arah yang sama dengan kecepatan penuh. Di atas satu-satunya puncak, Mu Chen melihat sosok-sosok yang menutupi langit. Sebelum menyipitkan matanya sambil berbalik ke arah yang lebih dalam, kilatan dingin yang samar mulai beredar di dalam sepasang pupil hitam itu. Sepanjang jalan, berita yang mereka kumpulkan semakin banyak. Sekarang, dia juga mulai mengerti mengapa He Yao ingin mengambil tindakan terhadap Su Xuan. Dia memiliki temperamen yang lembut, dan tidak memiliki kecintaan khusus pada pertempuran. Meskipun dia berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, dia tidak memberikan perhatian khusus untuk itu. Jika ada yang memiliki kekuatan yang cukup dan ingin mengambilnya darinya, dia mungkin bahkan mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, He Yao mengirimkan tantangan itu jelas bukan karena dia mengincar peringkat ketiga di peringkat surgawi yang dipegang Su Xuan. Dia ingin mengandalkan tindakan ini untuk memaksa Mu Chen, yang telah menghilang selama sehari, keluar. Kekuatan pendorong untuk ini sudah cukup, karena Mu Chen telah menghancurkan markas utama gerbang iblis, yang menyebabkan He Yao kehilangan muka. Ditambah dengan fakta bahwa Mu Chen memiliki kristal roh Raja Roh bersamanya sekarang, ini sudah banyak alasan bagi yang pertama untuk mengambil tindakan. Jadi, dia melakukan semua ini untuk berurusan denganku, Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Bahwa He Yao ingin menantang suster senior Su Xuan di dasar gunung cahaya spiritual. Saya pikir dia melakukan ini untuk memancing Anda keluar, Luo Li berkata dengan suara lembut. Sebelum melanjutkan, sepertinya dia sangat khawatir bahwa kamu akan menemukan tempat untuk mengatur sejumlah besar arai spiritual agar dia bisa jatuh. Mu Chen mengangguk setuju. He Yao ini benar-benar bijaksana, dan takut Mu Chen memiliki rencana melawannya sambil menyembunyikan niat ini. Oleh karena itu, dia bersedia mengambil inisiatif sebagai keuntungan daripada membiarkan yang terakhir secara diam-diam mengatur arai spiritual untuk menghadapinya. Menggunakan Su Xuan sebagai umpan, dia ingin memaksa Mu Chen keluar. Dengan cara ini, Mu Chen tidak akan dapat mengatur arai spiritualnya sebelumnya. Orang itu benar-benar penipu.
Wang Tong berkata sambil tersenyum. Mereka semua samar-samar mendengar dendam antara Mu Chen dan He Yao, jadi sedikit khawatir ketika dia bertanya, apakah Anda ingin kami bertiga mengintai gunung cahaya spiritual terlebih dahulu? Adapun Su Xuan, ini masih di dunia cahaya spiritual, paling-paling, dia akan menderita luka serius dan meninggalkan perburuan, nyawanya tidak akan terancam. Mendengar itu, Mu Chen menggelengkan kepalanya, melihat ke arah gunung cahaya spiritual. Dia menjawab, tidak perlu, itulah titik akhirnya, He Yao akan menungguku di sana. Jadi, pertarungan antara dia dan aku tidak bisa dihindari. Meskipun dia tahu bahwa He Yao selalu menyembunyikan dan menekan kekuatannya, Mu Chen juga telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak sejak hari konfrontasi di markas utama Gerbang Iblis. Jika He Yao ingin menekannya, itu mungkin bukan tugas yang mudah untuk diselesaikan. Ayo pergi, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian telapak tangannya, Mu Chen memimpin dan melaju ke depan, dengan Luo Li dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Saat Mu Chen dan kelompoknya buru-buru bergegas, kedalaman tempat berburu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Saat ini, ada gunung raksasa, setinggi sekitar 33.000 meter yang puncaknya mengalir ke langit, naik langsung ke awan. Puncaknya dikelilingi oleh lapisan mendung, menyebabkan orang tidak dapat melihat pemandangan yang ada di sana. Gunung ini adalah gunung cahaya spiritual. Di puncak gunung ini, 3 jenderal besar dari aula hukuman sedang berjaga-jaga. Pada dasarnya adalah platform yang sangat luas, yang sekarang penuh dengan lautan manusia. Jika seseorang melihat ke seberang, seseorang tidak akan dapat melihat ujungnya. Suara teriakan yang tak terhitung banyaknya berkumpul bersama, bahkan dengan lapisan mendung di cakrawala yang tampaknya tersebar olehnya. Sampai sekarang, di tengah platform cahaya spiritual adalah platform batu raksasa yang berdiri tegak. Itu tanpa orang, membuat kontras yang jelas dibandingkan dengan lautan manusia di sekitarnya. Tatapan semua orang tampaknya berkumpul di atas platform batu yang kosong. Di atasnya duduk 2 sosok, perempuan dan laki-laki. Laki-laki itu memiliki kepala penuh dengan rambut hijau panjang, dengan wajah memikat. Wanita yang mengenakan gaun putih itu memiliki wajah cantik yang tampak lembut dan menyentuh hati. Keduanya adalah tokoh berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan konfrontasi seperti itu secara alami menyebabkan jumlah perhatian yang tidak normal. He Yao, kamu sudah menunggu sehari. Apakah Anda masih tidak akan mengambil tindakan? Di peron, Su Xuan berbicara sambil sedikit mengernyitkan alisnya yang ramping. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap sosok berambut hijau di kejauhan. Saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, itu membawa nada ejekan. Menjadi cerdas, dia secara alami mengerti alasan mengapa He Yao mencarinya. He Yao tersenyum tipis saat dia menjawab, Su Xuan, Anda telah melindungi anak nakal itu dari awal sampai akhir. Sampai sekarang, ketika Anda dalam masalah, dia bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya. Sepertinya penglihatanmu tidak begitu bagus. Su Xuan mengangkat pupilnya yang panjang dan indah, ejekan di matanya meningkat saat dia berkata, He Yao, tidak perlu menyatakan dengan sombong. Anda menggunakan saya untuk memaksa Mu Chen muncul, bukankah kamu hanya takut dia akan mengatur beberapa arai spiritual sebelumnya untuk berurusan denganmu? Kilatan dingin melintas di wajah He Yao saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, kamu terlalu memandangnya tinggi. Saat dia muncul, secara alami aku akan membuatmu mengerti bahwa markas besar gerbang iblisku bukanlah sesuatu yang bisa dibelah oleh sampah seperti dia. Dia mampu membunuh Raja Roh. Bisakah kamu? Lengkungan menghina muncul di bibir Su Xuan saat dia mengejeknya. Mendengar ejekannya, He Yao mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, wajahnya masih tetap acuh tak acuh saat dia menjawab. Itu hanya Raja Roh yang baru lahir. Dia hanya berhasil mendapatkan keberuntungan. Itu bukan sesuatu yang layak disebut. Kedua orang itu saling menatap di peron. Namun, He Yao masih tidak berniat untuk mengambil tindakan. Ini membuat banyak orang yang telah mengalihkan pandangan mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Namun, mereka samar-samar mampu membedakan, dan juga mampu memahami, motif yang terakhir. Tidak heran, tujuan orang ini bukan Su Xuan, tetapi Mu Chen. Jika bukan karena berita mengejutkan tentang Raja Roh terbunuh, mungkin ada orang yang tidak akan mengerti mengapa He Yao menempatkan Mu Chen sebagai tujuan utamanya. Namun, sekarang mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu.
Sampai sekarang, ketenaran Mu Chen di tempat berburu mungkin lebih dari He Yao. Ini karena dia menjadi satu-satunya orang yang pernah membunuh Raja Roh dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi peron batu, Su Ling'er memperhatikan dua orang di peron batu dengan prihatin. Di sampingnya, Lin Qing dan Guo Xiang juga mengistirahatkan pandangan mereka pada platform batu. Orang itu ingin memaksa Mu Chen keluar, sebelum merebut cahaya spiritual Raja Spiritual darinya. Guo Xiang berkata dengan suara rendah. Apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar ini, Su Ling'er langsung menjadi sedikit cemas. Sebelumnya, dia telah mendengar kakak perempuannya mengatakan bahwa He Yao saat ini sangat kuat, dan bahkan dia bukan lawannya. Jika Mu Chen benar-benar dipaksa keluar, bukankah itu sangat disayangkan? Kami hanya bisa menunggu dan melihat. Lin Qing dan Guo Xiang keduanya menghela nafas tanpa daya. Sampai sekarang, mereka tidak memiliki metode lain untuk menghadapi situasi ini. Su Ling'er menginjak kaki kecilnya dan menggigit bibirnya saat dia menatap He Yao di peron. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa orang itu membuatnya merasa jijik secara tak terduga. Sementara tatapan semua orang terkonvergensi pada platform cahaya spiritual, di atas awan yang menutupi gunung cahaya spiritual, dua sosok menyilangkan tangan di belakang punggung mereka saat mereka berdiri di bawah pohon raksasa yang menembus awan. Mata mereka menembus awan yang tersisa menuju lautan manusia di kaki gunung. Kekuatan He Yao telah meningkat pesat. Su Xuan bukan lawannya, kata Li Xuantong dengan acuh tak acuh saat dia menatap sosok di platform cahaya spiritual. Sebelum melanjutkan, saya tidak tahu apakah Mu Chen akan muncul, karena He Yao tampaknya membidiknya secara langsung. Mendengar ini, Shen Changsheng tersenyum, mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah puncak gunung, mengeringkan bibirnya sedikit. Dia berkata, ketiga orang itu benar-benar kuat. Tampaknya sedikit tidak mungkin hanya kita berdua yang berurusan dengan mereka bertiga. Tiga jenderal besar, bos mereka seharusnya senior Lin Zeng, saya bisa berurusan dengan dia. Namun, itu hanya akan berakhir imbang, kata Shen Changsheng dengan nada sedikit menyesal sambil mengangkat bahu. Setelah mendengar ini, mata Li Xuantong sedikit berkontraksi sebelum menatap Shen Changsheng. Orang ini benar-benar bisa bertarung secara seimbang dengan senior Lin Zeng. Dia adalah orang terkuat di antara tiga jenderal besar, dan sebelumnya nomor satu di peringkat surgawi. Saya juga bisa menangani satu, meskipun kemenangan akan sulit untuk dikatakan, saya tidak akan kalah, katanya perlahan. Itu artinya kita kekurangan satu orang, kata Shen Changsheng sambil mengernyitkan alisnya. Sebelum melanjutkan, bahkan jika kita memiliki tiga hasil imbang, itu akan dianggap sebagai kemenangan kita. Namun, sulit untuk menemukan orang lain yang mampu lagi. He Yao ini tidak berhasil. Masih ada dua orang untuk dipilih. Melihat ke kejauhan, Li Xuantong berkata perlahan, Mu Chen dan Luo Li. Namun, dalam masalah seperti ini, jelas dibutuhkan seorang pria untuk berdiri dan menanganinya. Mu Chen, Shen Changsheng menggosok dagunya dan melihat ke arah platform batu di kaki gunung. Sebelum berkata, itu akan tergantung pada apakah dia muncul atau tidak. Jika dia bisa mengalahkan He Yao, slot ketiga akan menjadi miliknya. Saya pikir pada saat itu, tidak ada siswa lain yang akan menentang itu. Namun, jika dia kalah dari He Yao, maka tidak ada cara lain, dan tempat itu hanya bisa diberikan kepada He Yao untuk mencoba. Li Xuantong samar-samar mengangguk setuju. Keputusan ini menentukan kepentingan semua siswa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menyukai He Yao, jika Mu Chen kalah darinya, slot ketiga akan diberikan kepada yang pertama. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, menyipitkan matanya sedikit. Dia berkata dengan suara lembut, dia di sini. Shen Changsheng tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya, memotret visinya yang penuh dengan minat di kejauhan. Dia menatap jumlah garis cahaya yang menyapu. Sebelum bergumam, selanjutnya, kita harus melihat, antara dia dan He Yao, siapa sebenarnya yang akan mendapatkan uang. Kualifikasi dari slot ketiga. Terima kasih telah menyaksikan guys.